Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat al-wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa bukan hanya niat yang harus kita hadirkan, tapi menjaga kesehatan fisik juga perlu untuk kita hadirkan. Lalu bagaimana cara kita menjaga fisik kita agar kita bisa semangat beribadah di bulan Ramadan? Di sini Al-Fakir akan menghadirkan yang dekat, yang sering kita lakukan dan mudah. Tentu dengan kita meminum vitamin, dengan kita berolahraga, itu sudah menjadi mungkin kebiasaan kita. Tapi ada yang lebih mudah lagi, yang kemungkinan besar kita tidak akan lepas daripada itu semuanya. Yang pertama, agar kita kuat fisiknya di saat kita berpuasa, yang pertama adalah jangan menjadikan buka puasa sebagai ajang balas dendam. Di saat kita buka puasa, di saat kita takjil, semua berbagai macam minuman ada. Dari es teh manisnya, dari es campurnya, dari kolaknya, dan semua minuman-minuman takjil semuanya ada. Sehingga di saat kita minum saja itu sudah kenyang sekali. Kemudian belum lagi nanti makanan beratnya kita makan. Dari nasi gorengnya, dari pecelnya, dari ayamnya, kambingnya, segala macam makanan berat ada. Dan itu kita makan secara langsung. Dan akhirnya di saat kita sudah kenyang, akhirnya akan timbul malas di saat kita beribadah. Dan di saat kita malas beribadah pun akhirnya kita kurang maksimal beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Belum nanti setelah itu akhirnya kita sakit perut. Belum lagi nanti akhirnya setelah itu kita akan sakit ini dan itu macam-macamnya gara-gara kekenyangan. Oleh karenanya tips yang pertama, jangan sampai kita buka puasa dijadikan ajang balas dendam. Bukalah dengan perkara-perkara yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya di saat kita berbuka, kita takjil, yaitu membatalkan di awal dengan memakan kurma. Makan kurma 1 ataupun 3 yang ganjil. Kemudian setelah itu kita meminum air putih ataupun meminum minuman yang manis-manisan. Setelah itu kalau bisa untuk makanan beratnya kita akhirkan. Makanan beratnya nanti setelah kita selesai taraweh, kita selesai witir, baru kita pulang ke rumah kita makan makanan yang berat. Dan ini tidak disadari, ini sangat menguatkan fisik kita untuk beribadah di bulan Ramadan, khususnya di saat akan taraweh dan juga melaksanakan witir tersebut. Kemudian setelah ini kita jaga, yang kedua adalah dengan kita memaksimalkan sahur. Sahur ini bukan hanya berbicara masalah makan. Sahur ini bukan hanya berbicara masalah sunnah. Karena terkadang di antara kita hanya memahami sahur ini hanya makan dan sunnah Nabi. Sehingga ada sebagian orang mengatakan saya tidak usah sahur, saya lebih memilih tidur saja agar saya nanti lebih maksimal untuk melaksanakan sholat subuh. Ada sebagian orang seperti itu. Maka di sini perlu Al-Fakir sampaikan daripada salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW yang Nabi pernah mensabdakan, tasaharu fa inna fis sahar barokah. Bersahurlah kalian karena sungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Artinya di sini di saat kita makan sahur itu bukan hanya fisik saja yang kita dapatkan, tapi di situ ada nilai keberkahan. Yang sama-sama kita ketahui berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sehingga kita berharap dengan kita sahur, maka di pagi harinya, di subuh harinya kita bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan dari subuh sampai nanti kita berbuka. Maka jangan meremehkan yang namanya sahur karena di dalamnya ada keberkahan. Di saat kita ini menjalankan sahur tersebut juga, usahakan jangan kita makannya terlalu banyak juga. Sebagaimana di saat kita berbuka puasa ataupun takjil. Sehingga akhirnya banyak makan di kala sahur juga akan menjadikan kenyang dan akan menjadikan malas, dan kita pun tidak akan maksimal beribadah di bulan Ramadan. Maka dua perkara ini
alangkah baiknya dijaga. Di saat kita berbuka puasa, memaksimalkan untuk takjil dan mengakhirkan buka puasa dengan makanan berat setelah selesai tarawih dan witir. Kemudian di saat sahur jangan ditinggalkan, karena itu bukan hanya berbicara masalah makan, dan itu bukan hanya berbicara masalah sunnah, tapi di dalamnya itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan memaksimalkan kita tentunya di saat kita berpuasa di hari tersebut. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memaksimalkan kita dengan kesehatan dan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga buka puasa kita dan memaksimalkan sahur kita. Semoga kita diberikan oleh Allah maksimal dalam ibadah dan keberkahan dalam berpuasa di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.